Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Munisa, saya dari 3D Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membaca KMS. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, apa itu KMS? Kartu Menuju Sehat atau biasa kita sebut dengan KMS merupakan kartu yang memuat data pertumbuhan anak dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak yang dicatat setiap bulan mulai dari lahir, yakni dari 0 bulan sampai 60 bulan atau 5 tahun menggunakan indeks antropometri berat badan menurut usia. Adapun fungsi dari KMS itu sendiri, yang pertama sebagai alat pemantau pertumbuhan. Jadi normal tidaknya pertumbuhan seorang anak dapat dilihat dari grafik yang ada pada KMS. Yang kedua sebagai catatan pelayanan kesehatan. Catatan yang dimaksud adalah catatan pemberian ASI eksklusif, catatan pemberian vitamin A, dan catatan imunisasi. Dan yang ketiga sebagai alat edukasi. Nah, ini dia kartu menuju sehat atau biasa kita sebut dengan KMS. KMS ini ada dua warna ya, ada yang warna pink dan ada yang berwarna biru. Warna biru ini ditunjukkan untuk laki-laki, sedangkan yang berwarna pink itu untuk perempuan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam KMS. Yang pertama, itu ada nama anak, ada nama posyandu, dan pada bagian vertikal, ada keterangan mengenai berat badan anak dalam kilogram mulai dari 1 sampai 18 kg. Dan di sini juga terdapat grafik yang berwarna kuning, hijau muda, hijau tua, dan garis merah. Pada bagian horizontal, terdapat keterangan dari umur seorang anak dalam hitungan bulan, mulai dari 0 sampai 24. Dan di halaman selanjutnya sama, tetapi dari 24 bulan sampai 60 bulan. Kemudian di bawahnya terdapat keterangan mengenai bulan penimbangan, berat badan dalam kilogram, KBM atau kenaikan berat badan minimum dalam gram, N atau T, naik atau tidak naik, dan ASI eksklusif. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang harus kita pahami dalam pengisian KMS ya. Yang pertama di sini terdapat umur. Dalam KMS ini hitungan umurnya itu dalam bulan ya, dalam hitungan bulan mulai dari 0 saat dia lahir sampai seterusnya. Kemudian yang kedua terdapat bulan penimbangan, yang dimana bulan penimbangan ini diawali dengan bulan kelahiran si anak dan seterusnya. Kemudian di bawahnya terdapat berat badan dalam kilogram, yang dimana pada saat 0 bulan, di bulan Maret ini contohnya berat badan anak adalah 3 kg. Kemudian di bulan selanjutnya adalah diisi dengan berat badan anak pada saat penimbangan di bulan tersebut. Nah, untuk KBM ini atau kenaikan berat badan minimum ini dalam gram ya satuannya. Jadi KBM ini sudah ada ketentuan khusus dari sananya ya. Nah, seperti di bulan pertama ini KBM-nya, yakni kenaikan berat badan minimumnya adalah 800 gram. Kemudian di bulan kedua 900 gram, bulan ketiga 800 gram, bulan keempat 600, bulan kelima 500, bulan keenam dan ketujuh 400 gram, bulan 8 sampai dengan bulan 11 adalah 300 gram, bulan 12 sampai 24 200 gram. Nah, di bawahnya ini ada keterangan N atau T. N atau T ini adalah naik atau tidak naik. Dikatakan naik apabila grafik berat badan ini mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM atau bahkan lebih. Jadi nanti akan diberi keterangan N, naik. Nah, dikatakan tidak naik ini apabila grafik berat badan ini mendatar atau menurun atau memotong garis pertumbuhan di bawahnya. Jadi nanti kalau misalkan dalam hasil penimbangannya dikatakan bahwa grafik berat badannya itu mendatar atau bahkan menurun, yang mana kenaikan berat badannya itu di bawah KBM, berarti nanti akan diberi tanda T, yakni artinya adalah tidak naik. Nah, masing-masing warna pada grafik ini menunjukkan makna yang berbeda-beda ya. Yang pertama itu ada garis merah pada grafik ini apabila seorang anak berat badannya berada di bawah garis merah ini, berarti anak tersebut mengalami kekurangan gizi
yang sedang hingga berat. Jika anak berada di zona ini, konsultasilah ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Agar lebih jelas, orang tua bisa konsultasi pada dokter anak subspesialis metabolik yang fokus terhadap kasus gizi kurang, gizi buruk, obesitas, dan kasus kelainan metabolik lainnya. Kemudian, apabila posisi berat badan anak berada pada grafik yang berwarna kuning ini, hal tersebut menunjukkan bahwa anak mengalami kekurangan gizi ringan, yang mana orang tua tidak perlu panik. Mereka hanya perlu mengevaluasi pemberian makanan pada anak, dan untuk lebih jelasnya bisa juga dikonsultasikan kepada dokter. Nah, apabila berat badan anak berada pada garis grafik yang berwarna hijau muda ini di atas grafik kuning, berarti hal tersebut menunjukkan bahwa anak memiliki gizi yang cukup baik serta normal. Namun tetap saja orang tua harus sering memperhatikan anak dalam pola makannya dan untuk menimbang berat badan anak setiap bulannya agar anak bisa mengalami kenaikan berat badan secara normal. Grafik yang berwarna hijau tua ini menandakan bahwa berat badan anak baik juga ya, berarti anak memiliki berat badan yang normal. Nah, yang jadi permasalahannya adalah apabila titik berat badan anak itu berada di atas warna grafik hijau tua ini. Apabila berada di hijau muda dan warna kuning, berarti anak mengalami overweight atau kelebihan berat badan secara ringan, yang mana hal tersebut juga harus sangat diperhatikan oleh orang tua berkaitan dengan pola makan si anak tersebut. Nah, yang lebih parahnya lagi apabila titik dari kenaikan berat badan anak ini berada di grafik garis yang berwarna putih ini. Nah, orang tua harus segera mengkonsultasikan kepada dokter terkait kenaikan berat badan anak tersebut, karena hal tersebut dapat memicu timbulnya penyakit seperti obesitas. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang N dan T secara khusus ya, secara detail. Jadi N dan T ini naik dan tidak naik ini ada beberapa kategori. Untuk N sendiri itu ada N1 dan N2. Nah, N1 ini maknanya apa? N1 ini maknanya adalah tumbuh kejar, yang mana terjadi penambahan berat badan melebihi kurva. Jadi lebih terlihat drastis begitu ya penaikan berat badannya. Kemudian N2 maknanya adalah tumbuh normal, yang mana penambahan berat badannya ini sesuai dengan kurva. Nah, untuk T sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Ada T1, yakni tumbuh tidak sesuai dengan kurva. Kemudian T2 yakni penurunan. T2 ini maknanya adalah tetap atau flat atau datar. Jadi titik-titiknya itu tidak mengalami kenaikan, tidak mengalami penurunan, tetapi antar titiknya itu lurus atau datar begitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada T3, yang artinya adalah turun, yang mana kurvanya itu bukan naik tapi turun, karena memang maknanya juga turun ya. Jadi titiknya jadi pada saat si titik-titiknya dihubungkan, apabila naik kan kita bisa dilihat ya bahwa si anak mengalami pertumbuhan. Apabila turun itu maknanya adalah T3, atau anak tersebut tidak mengalami kenaikan berat badan melainkan mengalami penurunan berat badan. Selanjutnya terkait pengisian kolom ASI eksklusif ini, kita hanya perlu memberikan tanda apabila ibu memberikan ASI eksklusif, kemudian tanda centang seperti ini ya. Dan apabila ibu tidak hadir seperti di bulan kedua dan ketiga pada bulan Mei dan Juni ini, ibu tidak datang untuk melakukan penimbangan pada anak, kita beri tanda saja A, yang menandakan bahwa ibu absen untuk melakukan penimbangan. Lalu bagaimana sih cara memberikan plot atau titik pada KMS ini?
Nah, caranya itu kita harus menentukan letak titik hasil penimbangan berat badan pada KMS dengan cara menghubungkan garis mendatar berat badan, nah ini ya garis mendatar berat badannya, dan garis tegak umur. Ini garis tegak umurnya pada grafik KMS. Nah, pada grafik ini, jadi nanti kita harus menghubungkan antara berat badan dengan umur, lalu nanti dibuat titik. Nah, misal ya kita lihat pada penimbangan di bulan keempat, ini pada bulan Juli, berat badan anak 5,9. Nah, kita hubungkan 5,9. Berarti ada di sini, ada di garis ke-9 di atas garis 5. Ini menandakan bahwa berat badan anak adalah 5,9. Nah, sama selanjutnya juga di bulan Agustus 6,2. Bulan Agustus ini ya, saat bayi berusia 5 bulan, dia berat badannya 6,2. Kita hubungkan antara berat badan yakni 6,2 dengan usia bayi, dengan umur bayi. Nah, ini 62 berada di sini. Pada saat bulan September juga sama 6,7. Bulan Oktober juga 7,2 ya berat badannya. Bulan Oktober berat badan bayi 7 bulan. Kita lihat dari garis 7 kita naik 2 tingkat karena berat badannya 7,2 kg. Kemudian kita beri titik. Lalu karena ini selama 4 bulan ini dilakukan penimbangan secara intens, kita bisa menghubungkan dari titik bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh dihubungkan dengan garis. Nah, kita lihat garisnya itu naik ya. Jadi menandakan bahwa berat badan anak ini anak mengalami pertumbuhan yang baik karena grafiknya naik seperti ini. Yang perlu kita ingat dalam melihat grafik dari KMS ini adalah kita tidak bisa menghubungkan semua titik apabila terdapat beberapa bulan yang kosong ya. Seperti ini. Ini di bulan Mei dan di bulan Juni ibu tidak melakukan penimbangan pada anak, sehingga kita tidak bisa menentukan titik di KMS ini ya, dan garisnya pun terputus. Dari bulan Maret sampai April ini terhubung karena masih dilakukan penimbangan, tetapi bulan Mei dan Juni tidak dilakukan penimbangan, maka tidak ada garis yang dapat ditentukan. Dan dari bulan Juni ini ke bulan Juli juga tidak bisa dihubungkan karena Mei Juninya tidak dilakukan penimbangan. Jadi yang dilanjut adalah dari bulan Juli sampai Oktober ini, nah baru bisa dihubungkan karena dilakukan penimbangan secara intens.